Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Januandri Rayana Saragih, NIM 16020081. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengolahan data dan analisa 4 laporan praktikum yang sudah saya buat. Dari 4 laporan terdapat 6 modul, yaitu yang pertama ada time series forecasting, inventory, aggregate planning, material requirement planning atau MRP, penjadwalan atau scheduling, dan yang terakhir adalah pemilihan supplier. Ya, yang pertama ada forecasting. Merupakan suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Dari data di atas, kita membuat tabel permintaan produk knalpot selama 10 bulan dan digunakan 4 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan tersebut. Data aktual pada bulan pertama, jumlah permintaan sebanyak 90 dengan nilai peramalan sebesar 88,4545. Selisih error 1,5455, kumulatif forecast error atau CFE 1,5455, mean absolute deviation atau MAD-nya 1,5455, mean square error-nya atau MSE 2,3884, mean absolute percentage error atau MAP 1,7172, tracking signal 1,0. Berikut juga data yang lain-lainnya. Lalu di sini ada gambar 1.2 yaitu hasil peramalan dengan grafik. Untuk analisanya itu, untuk data aktual cenderung bersifat pola data musiman karena pola data ini bersifat fluktuasi, diantaranya data linear regression atau LR, dan fluktuasi tersebut terlihat berulang dalam satu interval waktu tertentu, dan data tersebut juga bias disebabkan oleh musim. Untuk data linear regression atau LR cenderung bersifat pola data trend karena data tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada sistem persediaan atau inventory. Sistem persediaan atau inventory adalah serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian untuk memonitor tingkat persediaan sumber daya. Ya, di sini ada gambar 2.1 hasil analisis untuk menentukan EKG-nya. Yang dapat kita baca di sini, kebutuhan produk pelanggan dalam 1 tahun sebesar 3.600 silencer dengan biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar $200. Setiap kali perusahaan melakukan pemesanan adalah 240 silencer. Dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp360.000 per tahun. Lalu kita dapat melihat grafik dari gambar tersebut, dari hasil yang sudah diolah tadi. Dapat diambil dari grafik tersebut adalah terlihat bahwa biaya pemesanan atau setup cost akan mendekati 0 jika unit yang dipesan ditambah. Sebaliknya, bila penyimpanan holding cost akan berubah tergantung perubahan unit yang dipesan. Jika unit yang dipesan ditambah, maka biaya penyimpanannya akan meningkat, dan jika unit yang dipesan dikurangi, maka biaya simpannya itu pun akan mengecil atau berkurang. Dari gambar 2.2 hasil pencarian solusi optimalnya,
dapat kita lihat data di atas, dapat diketahui bahwa titik pemesanan ulang yang optimal adalah sebesar 215,9491 lembar dan kuantitas pesanan optimal sebesar 245,3235 dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp360.000 per tahun. Nah, di sini ada grafik 2.2 kebutuhan persediaan sepanjang tahun. Kesimpulan yang dapat kita ambil, kebutuhan produk dalam 1 tahun sebesar 3.600 produk silencer dengan biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar $200 atau rupiah. Setiap kali perusahaan melakukan pemesanan adalah sebanyak 240 silencer dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp360.000 per tahun. Aggregate planning adalah perencanaan kegiatan sebuah organisasi perusahaan meliputi 3 tingkatan, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan agregat adalah suatu langkah pendahuluan perencanaan kapasitas secara terperinci. Nah, ini adalah data studi kasus yang saya ambil dari modul yang ketiga ini. Hasil dari data tadi kita dapatkan hasilnya dari gambar 3.1, tampilan analisis awal perencanaan produksinya. Pada bulan periode 1 jumlah permintaannya sebesar 173, jumlah produksinya reguler sebesar 100, jumlah persediaan akhir sebesar 10, dan jumlah penugasan pekerjaan sebesar 16, dan seterusnya. Kita dapat lihat dari gambar 3.2 tampilan analisis biayanya. Yang kita dapatkan adalah pada bulan periode jumlah biaya reguler sebesar Rp1.000, jumlah biaya reguler time sebesar Rp870, biaya penyimpanannya sebesar Rp150, jumlah biaya penugasan pekerjaan sebesar Rp800, dan total biaya pada periode 1 ini sebesar Rp3.100. Ini adalah grafik 3.2, yaitu grafik line chart. Lalu yang ini adalah grafik 3.4, yaitu grafik garis untuk production recruitment. Di sini juga dapat kita lihat analisisnya, yaitu periode 1 dengan jumlah 175, periode 2 dengan jumlah 180, periode 3 185, dan periode 4 jumlahnya ada 190. Ini adalah gambar 3.5, yaitu tampilan hasil dari perencanaan agregatnya. Kita bisa melihat dari pengolahan data di atas menunjukkan bahwa total permintaan periode 1 sampai periode 4 sebesar 742, jumlah produksi reguler sebesar 20, dan total produksi regulernya 80. Berikut adalah gambar 3.6, yaitu tampilan hasil biaya dari perencanaan agregatnya. Di sini kita dapat lihat pada periode pertama sampai periode 4 jumlah biaya reguler sebesar Rp200, biaya penyimpanan sebesar 0, dan jumlah total biaya reguler produksi pada periode pertama sampai 4 sebesar Rp800. Nah, ini adalah gambar 3.7, tampilan hasil dari grafik perencanaan agregatnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, hasil maksimal yang dapat dicapai agar biaya produksi tidak berlebihan terjadi pada bulan periode kedua dengan jumlah biaya reguler sebesar Rp1.000.
Jumlah biaya regular time sebesar Rp990, biaya penyimpanan sebesar Rp150, sehingga total biaya pada periode kedua sebesar Rp2.320. Yang keempat ada material requirement planning, adalah prosedur logis, aturan keputusan dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS. Nah, ini adalah gambar 4.1 tampilan untuk struktur produknya. Untuk mendapatkan bahan A, dibutuhkan bahan B dan C, dan untuk bahan B dan C membutuhkan bahan dari D dan E, serta F dan G. Sedangkan D, E, F, dan G tidak membutuhkan data dari manapun. Dapat kita lihat gambar 4.3 tampilan kebutuhan bahan R dan kapasitas produksi C. Dapat kita lihat di sini item A. Pada bulan pertama kebutuhan bahan R adalah 80 dan kapasitas produksi C adalah 100 unit dengan nilai persentase sebesar 80%. Dan seterusnya item A, B, C, D, E, dan F. Kita lihat gambar 4.4 tampilan material requirement planningnya. Berikut adalah gambar 4.5 tampilan MRP-nya. Kesimpulannya sini pada item A, untuk 4 bulan ke depan diketahui bahwa kebutuhan bahan adalah 1030 dan kapasitas produksi adalah 400 unit dengan nilai persentase sebesar 257,50%. Pada item B, untuk 4 bulan ke depan diketahui bahwa kebutuhan bahan adalah 1980 dan kapasitas produksi adalah 1600 unit dengan nilai persentase 123,75%. Modul yang kelima yaitu tentang penjadwalan atau scheduling. Jadwal atau scheduling didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dengan penggunaan fasilitas, waktu, dan biaya. Berikut ini adalah data tabel proses produksi para operator. Lalu ada gambar 5.1 hasil analisis penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan. Job 1, pekerjaan 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan waktu dimulai proses pada menit ke-20 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit ke-30 dengan total waktu proses pengerjaan selama 10 menit. Pekerjaan 1 dikerjakan dengan mesin 2 dengan waktu dimulai proses pada mesin ke-30 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit ke-35 dengan total waktu proses pengerjaan selama 5 menit dan lain-lain. Ini adalah gambar 5.3 diagram Gantt untuk masing-masing job. Terlihat dari data di atas bahwa operator yang berwarna biru ditempatkan untuk mesin 1, operator yang berwarna hijau ditempatkan untuk mesin 2, operator berwarna biru muda ditempatkan untuk mesin ketiga, dan operator berwarna merah ditempatkan untuk mesin keempat. Gambar 5.4 diagram Gantt untuk masing-masing mesinnya. Pada gambar di atas, mesin 1 digunakan untuk pekerjaan 4, pekerjaan 5, pekerjaan 1, pekerjaan 2, dan pekerjaan 3. Mesin 2 digunakan untuk pekerjaan 4, pekerjaan 5, pekerjaan 1, dan pekerjaan 2. Mesin 3 digunakan untuk pekerjaan 4, pekerjaan 5, dan pekerjaan 1. Dan mesin 4 digunakan untuk pekerjaan 4 dan pekerjaan yang kelima.
Kita lihat gambar 5.6 hasil analisis biaya pengerjaannya. Analisanya dari grafik tersebut, pengerjaan yang paling besar adalah untuk biaya job 2, job 4, job 3, dan job 1, serta yang paling rendah adalah job 5. Kesimpulan yang dapat kita ambil, urutan proses produksi dimulai dari pekerjaan 4, pekerjaan 5, pekerjaan 1, pekerjaan 2, dan pekerjaan 3, agar mesin selalu terpakai tanpa banyak berhenti ketika pengeluaran biaya dihemat. Yang terakhir adalah pemilihan supplier. Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah suatu proses rasionalis sistemik yang kemungkinan untuk mempertimbangkan suatu persoalan sebagai satu keseluruhan dan mengkaji interaksi serempak dari berbagai komponennya di dalam suatu hierarki. Kita lihat di sini dari gambar 6.1 prioritas tujuannya. Kita lihat tingkat nilai pada harga barang sebesar 17,5%. Tingkat nilai pada kualitas barang sebesar 28,8%. Tingkat nilai pada biaya pengiriman barang sebesar 20,7%. Dan tingkat nilai pada kapasitas dan fasilitas produksi sebesar 33%. Kita lihat dari gambar 6.3. Kesimpulannya di sini dari gambar ini, probabilitas pemilihan supplier dari harta karya teknik 41,8%, probabilitas pemilihan supplier dari judo knalpot sebesar 26,1%, probabilitas pemilihan supplier dari CV Sinergi Auto Muffler sebesar 12,4%, probabilitas pemilihan supplier dari PT Kansai Knalpot Indonesia sebesar 19,7%. Langsung ke gambar 6.6. Perpaduan dari seluruh prioritas tujuannya. Misalnya, harta karya teknik sebesar 34%, judo knalpot sebesar 22,2%, CV Sinergi Auto Muffler sebesar 22,1%, PT Kansai Knalpot Indonesia sebesar 21,7%. Kesimpulannya, jadi supplier yang akan dipilih oleh perusahaan produk silencer adalah harta karya teknik mempunyai nilai yang paling tinggi, yaitu 34%. Sekian dari presentasi praktikum saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Sekian dan terima kasih.